Keberhasilan perang tidak bisa dipisahkan dari jenderal yang jadi panglimanya. Pemimpin militer yang andal, mampu berpikir strategis dan taktis, serta mumpuni mengatur pasukan adalah kunci kemenangan di medan pertempuran. Pada masa awal lahirnya, Islam mengalami banyak tantangan dan terlibat peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Saat itulah muncul para jenderal perang hebat yang mampu memimpin pasukan muslim, dan berikut ini adalah 9 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Pondok Langit dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi-informasi menarik dari channel ini. Jika bermanfaat, jangan lupa pula untuk like, komen, dan membagikan video ini ke sosial media yang Anda miliki. 1. Khalid ibn al-Walid, atau biasa dikenal dengan Khalid bin Walid, adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang, serta dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. 2. Muhammad al-Fatih, Mehmed II. Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad al-Fatih, sang penakluk. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. 3. Salahuddin Ayyubi, Saladin. Salahuddin Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-Din adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit, daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara Salib. Sultan Salahuddin al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab Hadits Abu Dawud. 4. Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian ia hijrah ke Madinah. Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, beliau ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Ia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang paling awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. 6. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto. Tariq yang memiliki satu mata adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Al-Andalus, Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. 7. Syurahbil bin Hasanah adalah sahabat Muhammad. Dia merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rasyidin, bertugas di bawah Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan muslim di Suriah, bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah. 8. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Busra, 647-656 Masehi, dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan. Dia dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer. 9. Amru bin Ash.
Pada awalnya beliau pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad dan kaum muslim. Ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. 6 bulan setelah masuk Islam, beliau bersama Rasulullah menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Beliau adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkeraman Romawi. Ia kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab, tetapi kemudian dipecat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya Muawiyah bin Abu Sufyan melantik kembali beliau menjadi gubernur Mesir. Jangan lupa bagikan info ini, agar banyak orang yang mengambil manfaat, pelajaran serta hikmah dari video menarik ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala.